Hai semua, emas adalah logam mulia yang bersifat lunak dan mudah ditempa untuk dijadikan bahan perhiasan atau benda berharga. Selain itu, emas juga banyak dijadikan sebagai alat investasi yang mana emas ini akan dibentuk menjadi batangan atau koin. Dan berikut ini adalah proses singkat pengolahan emas. Emas dapat diperoleh dengan cara ditambang. Dan untuk menambang emas ada dua cara, yakni menambang emas dengan cara konvensional dan cara modern. Untuk cara modern, para ahli geologi akan meneliti beberapa area yang diduga mengandung banyak emas. Setelah itu, lokasi yang diperkirakan mengandung emas akan diambil sampelnya. Dari sampel tersebut akan dibuat model 3D agar dapat dilihat kandungan tanah mana saja yang mengandung banyak emas. Proses berikutnya adalah penggalian dan peledakan. Nantinya, alat berat akan mengambil bebatuan hasil ledakan atau yang disebut dengan oreni, dan oreni tersebut akan dimasukkan ke dalam kamstak. Oreni tersebut kemudian dianalisa pada laboratorium khusus untuk mengetahui tingkat kandungan emas, dan nantinya oreni ini akan dibedakan menjadi dua, yaitu high grade ore dan low grade ore. Pada high grade ore memiliki partikel emas lebih banyak dibandingkan dengan low grade ore. Dan grade pada ore ini juga menentukan bagaimana ore tersebut akan diproses. Sedangkan bebatuan yang tidak mengandung emas disebut dengan waste rock atau batuan limbah. Dan batuan limbah ini akan dibawa ke tempat khusus di pertambangan. Untuk low grade ore akan dibawa ke leach pad. Sedangkan untuk high grade ore akan dibawa ke pabrik pengolahan emas. Leach pad sendiri adalah sebuah tempat pengolahan biji emas untuk low grade ore. Low grade ore tersebut kemudian nantinya akan disemprot dengan senyawa cyanida untuk memisahkan emas dari batuan lainnya. Cairan emas yang dihasilkan dari penyemprotan cyanida tersebut kemudian akan dikumpulkan pada reservoir, lalu dipompa menuju tangki-tangki yang mengandung partikel karbon. Cairan emas itu kemudian akan menempel pada partikel karbon tersebut, lalu diproses lagi menggunakan stripping proses, yaitu proses pemisahan yang nantinya akan menghasilkan senyawa emas, dan kemudian menuju proses selanjutnya lagi. Sedangkan untuk high grade ore akan dibawa menuju pabrik pengolahan emas. High grade ore ini akan dimasukkan ke mesin penggilingan hingga akan menjadi vincent atau ore berbentuk butiran halus, dan nantinya akan menuju ke proses terakhir, yakni proses pemisahan emas dari pasir. Namun tidak semua ore ini butiran halus ini langsung menuju ke proses akhir, karena ore ini mengandung sulfida akan melalui beberapa proses sebelum menuju ke proses akhir. Hasil dari semua proses tadi kemudian akan menjadi seluri, dan seluri ini menuju ke tangki-tangki yang mengandung campuran antara senyawa cyanida dan karbon. Partikel-partikel emas pada seluri tersebut nantinya akan menempel pada karbon, dan kemudian karbon-karbon yang mengandung emas ini akan dibawa menuju ke stripping proses. Pada proses ini, karbon yang mengandung emas dimasukkan ke dalam senyawa untuk memisahkan emas dari karbon, dan hasilnya adalah senyawa emas. Senyawa emas akan diproses lagi menggunakan proses elektromikal. Proses ini mirip dengan proses pelapisan krom pada komponen mobil, dan hasil dari proses elektromikal tersebut adalah recovery gold atau emas recovery. Untuk selanjutnya, recovery gold ini dilelehkan pada furnace pada suhu 2100 derajat Celcius. Kemudian dituang ke cetakan, yang nantinya akan menjadi emas bentuk batangan atau yang disebut dengan dorbar. Dorbar ini terdiri dari 85% emas dan 15% perak. Dan nantinya dorbar ini akan diolah menjadi sebuah emas murni bullion. Bullion merupakan istilah umum untuk menyebut emas dan perak murni dengan kemurnian minimal 99,5% dan berwujud batangan atau koin yang dijadikan sebagai aset investasi. Untuk emas murni atau emas 24 karat biasanya hanya dipakai dalam komponen elektronik saja. Sedangkan untuk membuat perhiasan emas tidak digunakan emas murni, sebab logam emas yang memiliki kemurnian tinggi akan semakin lunak. Dan oleh karena itulah, emas harus dicampur dengan logam lainnya.
agar emas tersebut bisa menjadi perhiasan yang kuat. Dalam proses membuat emas dengan karakter tertentu, emas akan dimasukkan ke dalam suatu wadah lalu diberi logam tambahan seperti perak dan tembaga, di mana untuk persentase berapa karat emas yang digunakan tergantung dari jumlah kadar persentase emasnya. Untuk emas 18 karat, berat kandungan emas murninya sebanyak 75%, sedangkan sisanya adalah logam tambahan dan begitu seterusnya. Kemudian emas murninya sudah diberi tambah logam akan dilelehkan. Seperti emas 18 karat membutuhkan suhu 926 derajat Celcius agar meleleh. Dan jika emas 14 karat membutuhkan suhu 870 derajat Celcius agar meleleh. Perbedaan suhu tersebut dipengaruhi oleh jumlah kandungan emas murninya. Semakin banyak kandungan emas murninya, maka suhu yang dibutuhkan untuk melelehkannya akan semakin tinggi. Dan setelah meleleh, emas tersebut kemudian dituang ke dalam cetakan dan dibiarkan sampai dingin. Setelah itu, diangkat dari cetakan, lalu digosok menggunakan alat khusus agar mengkilap. Selain berbentuk batangan, emas juga berbentuk koin. Salah satu perusahaan yang membuat koin emas adalah Austria Mint, yang berlokasi di Vienna, Austria. Pembuatan koin emas ini menggunakan gulungan emas seberat 997 kg, dan gulungan emas ini bernilai 39 juta dolar Amerika atau setara dengan 565 miliar rupiah. Gulungan emas tersebut kemudian dimasukkan ke dalam stamping mesin, sehingga menjadi bentuk koin emas, dan sisa emas yang tidak terpakai akan diolah lagi pada pabrik ini. Kemudian koin tersebut dimasukkan ke dalam joining mesin, dan pada proses ini, koin tersebut akan dicetak menggunakan cetakan khusus pada bagian permukaannya. Dan setelah dicetak, nantinya akan dicek terlebih dahulu kualitasnya, lalu dikemas dan siap dikirimkan ke konsumen. Sedangkan untuk koin emas yang terbesar di dunia yang pernah dibuat di Australia, koin tersebut dibuat oleh perusahaan Mint di Australia dalam rangka menyambut kedatangan Ratu Elizabeth ke kota yang berada di Western Australia. Koin ini memiliki berat 1012 kg, terbuat dari emas murni 99,99%, dan memiliki diameter 80 cm dan tebalnya 12 cm. Untuk nilai koin emas yang terbesar di dunia ini ditaksir mencapai 53,5 juta dolar Amerika atau setara dengan 775 miliar rupiah, dan membutuhkan waktu sebulan untuk membuatnya.